Selamat siang teman-teman semua. Sekarang kita menuju kebun. Seperti kemarin kita ke kebun, ini kita ke kebun lagi hari ini. Suasananya ini mendung, mau hujan, sudah gerimis. Inilah keadaannya kebun saya di dalam sana. Jalan kaki dari sini nggak jauh, paling dari depan situ kalau diperkirakan dari tadi sekitar 200 atau 300 meter. Kemarin sambil kerja mencari akar kayu ulin untuk gagang mandau, belum ada ketemu. Nggak tahu, mudah-mudahan hari ini bisa ketemu. Waduh, suasananya hujan seperti ini. Ini keseharian saya kalau nggak di rumah, membuat karya ukiran di rumah, ke kebun. Karena dengan ke kebun ini perasaan saya itu enak gitu. Pikiran jadi nggak ada beban. Dan bisa menemukan suasana, karena suasananya tenang, bisa ada inspirasi baru. Kayu saya, teman-teman bisa lihat, kayu ulin lumayan besar, sudah lama sekali kayunya. Nah, ini ada akar ulin, nggak tahu ini sudah dicek kemarin, belum ada ketemu yang bisa cocok untuk gagang mandau, karena akar-akarnya ini besar semua, nggak ada percabangan yang agak-agak kecil yang bisa dipotong. Sisa tebangan orang zaman dulu sekitar tahun 80-an mungkin, itu udah lama sekali. Udah terasa hujan sudah mulai turun. Mudah-mudahan nggak lebat, kita bisa beristirahat di tempat yang teduh, menghindari hujan. Kita berteduh di sini. Tina, kita berteduh dulu. Hujan begini susah. Kebetulan ada pondok orang di sini. Kebun karet. Ya, syukur ada pondok meskipun kecil. Kita beristirahat di sini dulu. Di sana kita menuju ke sana nanti. Arah kebun saya mungkin dari sini ya nggak jauh lagi lah. Nah, dekat. Ngos-ngosan juga, pengaruh umur.
Itu ada karulin juga, mungkin di sana siapa tahu ada yang bagus. Tapi kalau dilihat dari sini sih nggak ada yang bagus untuk buat gagang mandau. Keliling-keliling dari tadi belum ada ketemu yang pas. Mau lanjut perjalanan, ternyata hujannya deras di sana. Kedengaran dari sini. Waduh. Paksa kalau seperti ini kita beristirahat dulu sebelum menuju ke kebun saya seperti kemarin. Nah, kalau suasananya hujan begini, waduh, susah. Nah, ini sudah dibersihin. Mereka-mereka yang punya lahan yang ada di sini, banyak orang-orang dari kota sana yang mempunyai lahan di sini. Ya, kemungkinan nanti mereka juga akan membangun lahan ini menjadi tempat tinggal mereka, menghindari kebisingan, kepingin suasana yang lebih tenang, dingin, sejuk, dekat dengan alam, pohon-pohonan yang rimbun. Kita istirahat dulu, menunggu selesai hujan, kita lanjut lagi nanti. Oke, kita tunggu selesai hujan. Hujan sudah mulai turun. Kita beristirahat di sini, belum bisa ke kebun. Ya, lihat suasana hujan yang begini, waduh. Kayak hari kemarin ketika ke kebun, hujan deras beserta petir. Jadi beristirahat di pondok orang juga di sebelah sana. Ada kebetulan pondok orang meskipun kecil, tapi ya cukuplah untuk kita beristirahat. Ini ke tempat tujuan ada ketemu pondok ini lagi, entah siapa yang membangun, nggak tahu. Ini yang penting kita beristirahat dulu sebelum ke sana. Inilah mencari akar ulin untuk gagang mandau, nggak mudah. Kita mencari tadi beberapa akar ulin saya temui, nggak ada yang cocok. Itu rata-rata terlalu besar semua. Dia punya percabangan akar yang kecil-kecil itu nggak ada seperti itu. Jadi susah kita mau memotongnya. Kalau kita memepesnya itu, kalau terlalu besar, waktunya juga terlalu lama dan dia juga belum tentu bagus. Paling enggak sebesar pergelangan tangan itu sudah cukup untuk kita buat gagang mandau ulu tunggur. Jadi ulu tunggur ini pastinya kita memilih kayu ulin yang terbaik, yang menjadi pilihan. Dan yang lebih tepat itu adalah akarnya dari kayu ulin. Kalau kayu lain selain kayu ulin bisa juga kita buat ulu tunggur seperti bahasa Dayak Benua itu kayu bekangin bisa, atau kayu-kayu lainnya
seperti seumpamanya akar jeruk juga boleh, nggak ada masalah, semua bisa kita gunakan. Cuman kalau seumpamanya kita ambil akar karet atau kayu-kayuan yang memang tidak dianjurkan untuk gagang mandau, biasanya itu pasti kurang bagus. Kurang bagus sebab dari zaman dulu kan orang tidak memakai akar karet. Tuh. Kalau di daerah sini, daerah kebun saya ini, kalau mencari kayu untuk sarung mandau, di sini nggak ada, sudah dicek keliling beberapa kali kemarin itu tidak ditemukan kayu yang tepat untuk sarung mandau. Karena kalau sarung mandau ini saya lebih dominan kepada kayu gerunggang atau kayu yang dari bandirnya kayu bangris. Nah, itu kita ambil. Kenapa tidak pohon bangris kita ambil? Kalau kita ngambil pohon bangris umpamanya ada, itu terlalu besar, kita harus menebangnya. Lagi pula pohon bangris itu adalah pohon yang dilindungi bagi masyarakat suku Dayak. Itu tidak boleh ditebang, teman-teman. Kalau ditebang pohon bangris itu, maka kita akan kena denda oleh masyarakat adat, terutama dari masyarakat kampung. Walau seumpamanya bangris itu ada di hutan yang hampir dekat dengan lahan kita, yang sebenarnya boleh ditebang, tapi kalau dalam peraturan kita Dayak, terutama Dayak Benua, itu kita nggak boleh menebangnya. Kenapa nggak boleh? Karena sampai saat ini orang-orang Dayak Benua sangat memelihara pohon tersebut, karena pohon itu tempat para madu hinggap di sana dan hinggap di sana, dan itu adalah menjadi suatu kebiasaan orang-orang suku kami Dayak Benua. Apabila mengambil madu itu pasti di atas pohon-pohon yang besar seperti pohon bangris. Madu ini tidak mau hinggap di pohon yang rendah. Nah, dia pohon bangris. Terus ada satu lagi bunyi benua, itu pohon lomu. Nah, itu tempat madu yang sering hinggap di sana, dan istilah kata itu membuat sarang madunya. Gitu. Jadi apabila seandainya ada saudaraku, teman-teman yang ada ini, apabila ketemu pohon bangris besar di hutan atau pohon lomu, janganlah mencoba menebangnya. Karena kalau itu terjadi, teman-teman atau saudaraku yang baru, belum tahu seluk-beluk daerah kampung tempat tinggal tersebut, berani menebang pohon ini, maka kemungkinan teman-teman atau saudaraku yang baru berada di daerah tersebut akan dapat masalah yang pasti bisa berurusan atau berhadapan dengan kepala adat setempat atau pemangku adat setempat yang berada di wilayah seputaran kampung atau wilayah hutan tersebut. Karena pohon-pohon ini
sangat dilindungi sekali oleh masyarakat adat. Bahkan masyarakat adat pun hampir-hampir tidak ada yang berani menebang pohon ini. Biasanya meski pohon ini berada di area lahan perladangan mereka, kadang-kadang pohon ini dibiarkan hidup, seumpamanya di pinggir ladang atau di tengah ladang. Mereka membuat ladang di sekitar sisinya. Tetap pohon bangris ini tidak ditebang. Jadi pohon bangris itu antara yang produktif, madu yang memang banyak hinggap, dan yang tidak produktif, madunya seumpamanya jarang hinggap di situ atau yang tidak pernah. Tapi dalam peraturan dari pemangku adat untuk masalah denda itu sama aja nilainya itu bagi si penebang. Jadi berapa nilai tersebut, mohon maaf, rasanya saya tidak bisa menyebutkan karena ini bukan kapasitas saya. Empu Gelol ini berlaku kepada pemangku adat yang ada, beberapa nilai yang sebenarnya mereka taruh di situ sesuai aturan adat yang ada, seperti itu. Jadi ini saya berbagi pengalaman, ilmu dengan teman-teman semua, cerita mumpung hari hujan, saya beristirahat, jadi mendingan ada sesuatu yang bisa saya ceritakan, saya sampaikan, biar menjadi berguna serta ada manfaat untuk kedepannya bagi teman-temanku semua. Gelap ya. Kadang-kadang salah naruh posisi ini bisa gelap ini. Jadi banyak kayu lagi yang dilindungi, yang tidak boleh ditebang sembarangan. Itu sama juga kayu ulin. Kalau kita ketemu kayu ulin di sekitar daerah batas perkampungan yang ada, terutama kampung Dayak, kita tidak boleh sembarang mengambil kayu yang ada di daerah tersebut, karena hutan yang katanya hutan menurut teman-teman yang tidak mengerti itu biasanya pasti ada pemiliknya. Pemiliknya yaitu orang-orang dari wilayah seputaran kampung tersebut. Malum kalau orang-orang Dayak zaman dulu sampai sekarang ini, mereka itu berladang tidak pernah dekat, pasti jauh dari kampung. Ada yang jalannya itu sekitar setengah jam, 1 jam, 2 jam. Ada yang sampai 3 jam juga perjalanan dari kampung. Itu bukan jarak yang dekat. Itu sekitaran 5 kilo, 6 kilo, sampai ada yang 10 kilo jaraknya. Nah, jadi hutan-hutan yang ada itu meski kelihatan lebat, itu pastilah ada pemiliknya. Itu. Jadi untuk di daerah seputaran hutan seperti itulah keadaannya. Berbeda sekali kalau itu masuk mohon maaf, kawasan hutan lindung. Nah, kalau kawasan hutan lindung itu yang pasti tidak ada pemiliknya, dia jauh dari kampung, jaraknya mungkin sekitar 30-40 kilo, sekira-kira seperti itulah. Nah, itu baru saya rasa nggak ada pemiliknya. Tuh. Tapi itu juga
untuk menuju ke sana kita juga berhati-hati. Karena penebangan secara liar itu sudah dipastikan dilarang oleh pemerintah, juga dilarang oleh masyarakat kampung. Karena masyarakat kampung Dayak itu tidak suka ada penebangan liar. Itu. Yang pasti salah satu mereka tidak suka penebangan liar itu berlaku. Kan kalau membawa kayu yang ada itu kan melewati kampung-kampung mereka, itu merusak jalan. Oke, makanya itu orang kampung tidak menyukainya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau masyarakat Dayak ini terus terang tidak pernah melakukan penebangan liar, meski mereka menebang itu memang lahan kebun mereka atau memang warisan turunan mereka, itu yang mereka garap kembali, kemudian mereka tinggal lalu berladang pindah ke sana, tapi itu tetap seputaran dengan tanah mereka masih itu. Jadi berhati-hati kalau ketemu kayu besar di hutan, kayu ulin atau lainnya. Jadi jangan mengambilnya meski itu dalam tujuan tertentu. Sebaiknya koordinasi dengan masyarakat setempat. Nah, jadi itu pesan dari saya kalau untuk masalah kayu-kayuan. Lagi pula teman-teman juga harus berhati-hati kalau menebang kayu. Hati-hati loh. Kayu yang ada di hutan itu bukan kayu sembarangan. Kebanyakan kayu itu maksud saya di antara kayu-kayu tersebut ada juga yang ada penghuninya, makhluk halus segala macam. Nah, itu bisa berbahaya juga. Sumpama kita nebang kayu, pas kita tertebang kelihatan kita kayu besar dengan akar-akar yang ada, kalinya kita menebang tempat tinggal atau rumah makhluk gaib. Nah, itu berbahaya. Kalau kita sampai sudah menebang rumah tempat tinggal makhluk gaib, itu masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius. Makhluk gaib pasti menenda kita, meminta ganti. Seperti apa denda dari makhluk gaib? Bermacam-macam. Kadang mereka minta tumbal. Ya, kalau mereka minta tumbal manusia kan lebih berbahaya. Tapi kalau mereka minta tumbal sumpamanya hanya sebatas babi, sebatas kerbau, mungkin saja kita mampu melakukannya. Itu. Jadi kita sebelum menebang itu biasanya kalau di aturan kita Dayak ini harus betabe dulu di sana, bemantra, bememang dulu. Itu takut tempat itu berbahaya atau angker. Mau melanjutkan perjalanan dulu, mudah-mudahan jadi itu suasana yang saya ceritakan kalau berada di kawasan hutan tadi. Kayaknya masih hujan ini. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Kita melanjutkan lagi perjalanan. Jadi zaman dulu, menyambung cerita Bang Gris tadi yang masalah madu. Di zaman dulu, kalau suku kami Dayak Benua, memanjat madu itu selalu dilakukan di malam hari, bukan siang. Nah, hingga saat ini masih banyak pemanjat-pemanjat madu dari suku Dayak kami Benua, yaitu
Apabila mereka memanjat pohon madu itu pasti malam dengan membawa semacam api bunyi benua itu teruai ke atas itu untuk mengusir madu-madu yang ada tadi itu supaya berterbangan menjauhi sarangnya agar mudah diambil. Proses memanjat sarang madu itu bukanlah hal yang mudah dengan keadaan pohonnya yang begitu besar. Jadi sangat sulit sekali. Caranya mereka mencari kayu terdekat di sebelahnya yang agak kecil. Lalu ada tali diikatkan ke kayu sebagai kepalak, itu dilempar ke pohon banggris tadi. Di bunyi kami benua tuh sopak di cabangnya itu. Begitu dilempar terkait diulurkan. Memang agak susah saya menjelaskan seperti ini karena teman-teman tidak melihat langsung, tapi paling enggak saya berusaha memberikan gambaran. Nanti di antara pohon kecil dan pohon besar itu tadi itu diikat yang kuat, tali yang ada mengarah antara banggris dengan pohon yang kecil dia naiki tadi. Talinya juga pakai rotan, karena rotan dianggap paling kuat. Ngambil madu pada malam hari itu, mengapa demikian? Karena mencegah terhadap adanya sengatan lebah tadi. Kan lebah tadi kalau siang wah cukup membahayakan. Kalau kami orang Dayak Benua nggak ada yang manjat madu lebah itu di siang hari, pasti malam. Wadah yang mereka bawa itu biasanya kebanyakan kaleng. Pada saat ini kaleng yang bekas minyak, itu minyak bimoli yang lama itu diikat di situ. Lalu madunya tadi diiris, dibuat ke dalam kaleng itu, dari atas diulurkan ke bawah. Nah, jadi di bawah memang sudah ada yang menunggu untuk memindahkannya. Madu tadi kemudian ditarik lagi ke atas. Nah, seperti itu cara mengambil madu suku kami Dayak Benua, dan mengapa pohon banggris atau pohon lomu itu sangat dilindungi. Jadi sekiranya itu, saya rasa teman-teman daerah lain, Dayak lain mungkin ada yang sama persis seperti yang saya ceritakan ini juga. Dan saya Empu Gelol juga kepingin bercerita-cerita, menambah ilmu tentang saudara kita yang lainnya. Terpaksa saya enggak menceritakan. Kenapa? Karena nggak mau ada masalah. Karena kalau kita bercerita masalah suku yang lainnya, walau kita sudah meminta maaf, kadang-kadang orang tetap nggak terima. Itu yang jadi masalah. Itu. Jadi ada baiknya saya berbicara masalah suku saya sendiri, rumpun saya sendiri. Kalau rumpun saya sendiri nggak ada masalah, nggak ada yang melarang karena kita adat dan budaya yang sama. Terkecuali saya berbicara rumpun tapi adat dan budaya tidak sama. Sumpamanya saya ngomong Tunjung, saya ngomong saudaraku sebagian Pasir, sebagian dari Dayak Deah, sebagian dari Teboyan, Bentian,
dan lain-lainnya, itu nggak ada masalah. Karena itu kami adalah rumpun yang sama, orang yang sama. Itu kalau untuk bercerita budaya, tradisi, itu nggak apa-apa. Itu kalau seumpamanya ada yang marah, ada yang keberatan, ya nggak mungkin lah, karena budaya mereka budaya saya juga, seperti itu. Ya, jadi jangan heran kenapa Dayak-Dayak yang ada ini selalu saya sebutkan, karena itu adalah kita adalah sama budayanya, hanya sebutan suku yang berbeda, seperti itu. Oke, hari mau hujan deras, ini sampai masang terpal. Ibunya anak-anak sampai makan tebu, tanaman tebu yang ada ini. Tanaman kami. Kita berpisah dulu, semoga ini berguna, bermanfaat bagi semua. Tak lupa saya ucapkan dimanapun berada, buat saudaraku, salam budaya dan tabe.